29/1, pukul 9.32, Dian adalah seorang gadis desa yang harus bekerja di luar kota demi mencukupi kebutuhan keluarganya. Saat dia ditempatkan di sebuah kota yang jaraknya sekitar 60 km dari tempat tinggalnya, Dian terpaksa harus menempati kos rumah Belanda berhantu karena rumah itu bisa dibilang cukup murah dari rumah kos lainnya. Pada tahun 2016 lalu, tinggallah keluarga kecil di sebuah desa yang terletak di salah satu kota di Provinsi Jawa Barat. Sebut saja Dian. Dian adalah seorang wanita karir yang bekerja di sebuah koperasi simpan pinjam di kotanya. Dengan pekerjaan itu Dian harus bisa mencukupi kebutuhan keluarganya. Ayah Dian sudah lama meninggalkan keluarganya karena dia menikah lagi dengan wanita lain dan sampai sekarang Dian tidak tahu di mana ayahnya tinggal. Di rumah Dian hanya tinggal bersama ibu dan satu adiknya yang masih berumur 8 tahun, jadi bisa dibilang Dian adalah tulang punggung keluarga. Dian adalah seorang wanita yang sedikit peka akan makhluk gaib karena di desa tempat tinggalnya itu dia sudah terbiasa dengan hal-hal yang berbau mistis. Kelebihan yang dimiliki Dian itu merupakan keturunan dari kakeknya yang sudah lebih dulu meninggal ketika dia masih kecil. Karir Dian bisa dibilang cukup bagus, karena kerja kerasnya dia sering mendapat upah tambahan dari atasannya. Syukurlah itu bisa digunakan untuk membantu biaya sekolah adiknya. Pekerjaan Dian ini tidak selalu di kotanya, jadi 3 bulan sekali dia harus bersedia di rolling dari kantor satu ke kantor lainnya. Pada suatu hari Dian mendapat perintah dari atasannya bahwa dia akan dipindahkan keluar kota untuk di rolling dan jarak antara kota tempat Dian akan dipindah itu dengan rumahnya bisa dibilang cukup jauh sekitar 50 km. Singkat cerita, tibalah waktu Dian pindah ke keluar kota. Dengan motor yang dimilikinya setiap harinya kecuali hari Sabtu Minggu Dian harus menempuh perjalanan kurang lebih 100 km untuk pulang dan pergi dari rumah menuju ke kantor yang berada di luar kota tersebut. Rutinitas ini sudah dilakukan Dian selama 1 bulan lamanya. Melihat rutinitas Dian, ini ibunya tidak tega kalau melihat Dian yang setiap hari harus berangkat pagi pulang malam, lalu ibunya bilang pada Dian, "Nak, daripada kamu capek pulang malam terus apa gak sebaiknya kamu cari kos aja di Sapa." "Tapi Bu, nanti kalau saya kos siapa yang bantu ibu di rumah?" "Jangan pikirin ibu, yang penting kesehatan kamu harus dijaga, lagian di rumah kan ada Faisal adikmu." "Ya udah deh Bu, kalau begitu nanti aku cari kosan di sana, tapi ibu tenang aja, setiap hari Sabtu malam aku pulang kok." "Ya udah, yang penting kamu harus hati-hati dan jaga kesehatan ya Nak." Keesokan harinya, tepat jam 6 pagi Dian pamit sama ibunya untuk berangkat kerja. Setelah pamit dia langsung berangkat dengan menggunakan motor hingga sampai di kantor sekitar jam setengah 8 pagi. Di kantor Dian punya seorang teman yang bernama Erlin. Sesampai di kantor Dian bertanya pada Erlin, teman kantornya yang kebetulan dia tinggal di kota itu sendiri. "Lin, ada kos murah gak dekat sini?" "Buat apa Yan? Katanya lo gak mau ngekos?" tanya Erlin balik. "Ibu gue maksa jadi terpaksa gue harus kos, lagian seminggu sekali kan gue bisa pulang," jawab Dian. "Bentar ya, entar ke bantu cari info," ucap Erlin. Ketika jam istirahat kantor, Erlin mendatangi Dian memberinya info bahwa di sekitar sini ada kos yang lumayan murah dan mereka berencana melihatnya setelah pulang kerja nanti. 29/1, pukul 9.33 sore harinya sebelum pulang ke rumah Dian dan Erlin mendatangi kosan tersebut untuk melihatnya. Sesampai di depan kosan Dian sedikit tersentak karena kosan itu terlihat aneh dan sedikit menyeramkan. Dari luar bangunannya mirip banget dengan rumah kuno pada zaman Belanda dulu. Melihat itu Dian bilang pada Erlin, "Lin, rumahnya kok serem." "Gini ya." "Serem gimana Yan?" tanya Erlin. "Kayak rumah kuno gitu," ucap Dian. "Emang? Pemiliknya adalah pejuang veteran." "Oh gitu, pantesan rumahnya masih Belanda-Belanda gitu," jawab Dian sedikit lega. "Udah ayo entar keburu malam," ajak Erlin menuju ke rumah itu. Mereka mengetuk pintu rumah itu. Setelah diketuk beberapa kali akhirnya yang membukakan pintu adalah orang tua yang umurnya kira-kira 80 tahun dan mereka dipersilahkan masuk olehnya. Mereka berbincang-bincang di ruang tamu, ternyata orang tua itu adalah pemilik rumah beserta kos yang akan Dian tempati. Namanya adalah Pak Muhtar, orangnya baik, kalau bicara sopan dan berwibawa. Setelah mengobrol soal harga dengan pemiliknya, mereka berdua diantar ke kos untuk melihat keadaan kos dan kamar yang akan Dian tempati. Di situ totalnya ada 6 kamar, 4 di dalam dan 2 di luar, sedangkan kamar yang akan ditempati Dian itu adalah kamar nomor 3.
Melihat keadaan kos, Dian sedikit merasakan ada hawa yang berbeda di situ, entah itu hanya perasaannya saja atau memang beneran ada. Setelah selesai melihat-lihat, mereka berdua pamit pulang dan akan memberi keputusan nanti malam melalui telepon. Mereka pun pergi meninggalkan kos rumah Belanda itu dan mampir di warung untuk makan. Ketika berada di warung, Dian bilang pada Erlin, "Lin, gak ada kos yang lain apa? Itu kos kayaknya serem amat." "Ada sih tapi mahal, katanya lo pinginnya yang murah," jawab Erlin. "Udah GPP-yan, lagian lo kan cuma 2 bulan aja di sini," bujuk Erlin. "Iya juga sih, ya udah deh gue mau," jawab Dian dengan yakin. "Iya sih tapi," ucap Dian sedikit ragu. Memang kosan di situ bisa dibilang cukup murah dari kosan lainnya, harganya hanya 250 Rp per bulan. Setelah makan, mereka berdua berpisah dan pulang ke rumah masing-masing. Sesampai di rumah, Dian langsung menghubungi bapak kos dan memberinya keputusan bahwa dia akan tinggal di sana selama 2 bulan. Keesokan harinya Dian berangkat ke kantor lebih pagi karena dia akan mampir ke kos dulu untuk membayar uang kos dan menata kamar kosnya. Dia juga sudah membawa beberapa pakaiannya, karena Dian berencana untuk langsung menempatinya hari ini. Sebelum berangkat, Dian pamit sama ibunya dan berpesan sama Faisal adiknya agar tidak nakal dan mau bantuin ibu di rumah. Setelah menempuh 1,5 jam perjalanan sampailah Dian di kosan. Sesampai di sana dia langsung menemui bapak kos dan beliau memberikan kunci kamarnya kepada Dian. Dian langsung menuju ke kamarnya yang nomor 3 dan pagi itu suasana kosan lumayan ramai karena tetangga kamarnya pada bersiap-siap akan memulai aktivitasnya masing-masing. Sambil berjalan menuju ke kamarnya, Dian menyapa beberapa orang penghuni kos lainnya hingga sampailah Dian di depan kamarnya. Dian membuka pintu kamar itu. Setelah dibuka ternyata kamarnya terlihat rapi tapi sedikit berdebu. Ya maklum karena mungkin kamar ini lama tidak ditempati. Awalnya Dian ingin membersihkan debu-debu yang menempel di meja dan lemari. Itu tapi karena waktunya sudah mepet, Dian pun hanya menaruh barangnya di atas kasur saja, kemudian dia bergegas berangkat ke kantor. Sesampai di kantor, Dian menemui Erlin dan meminta tolong untuk membantunya membereskan kamar kos setelah pulang dari kantor nanti, dan Erlin pun mau membantu Dian. 29/1, pukul 9.26, sepulang dari kantor mereka langsung menuju ke kosan dan membersihkan kamar yang masih berdebu. Nah, ketika sedang bersih-bersih itu sekilas Dian melihat ada suara langkah kaki orang yang sedang berjalan di luar jendela. Spontan Dian langsung menengok keluar jendela tapi tidak ada siapapun yang dia lihat, dan anehnya di luar jendela itu bukanlah jalan melainkan kebun yang mungkin kepunyaan bapak kos. Dian pun mengabaikannya. Dia mengira mungkin itu bapak kos yang memang lagi di kebun, lalu mereka lanjut bersih-bersih kamar. Setelah bersih-bersih kamar, Erlin pamit pulang dan Dian mulai tinggal di kos itu. Malam itu ketika sedang tiduran santai di kamar, tiba-tiba Dian merasakan ada hawa negatif di rumah ini. Dengan spontan Dian pun melihat ke berbagai penjuru kamarnya. Ketika Dian sedang fokus memperhatikan kamarnya, tiba-tiba ada yang mengetuk pintu jendelanya dari luar. Spontan Dian kaget karena setahu Dian di luar jendela itu tidak ada jalan melainkan kebun, dan dari situ Dian mulai merasa ada yang tidak beres dengan kamar yang ia tempati ini. Dia merasa ada yang tidak suka kalau Dian menempati kamar ini, tapi ya sudahlah, yang penting Dian tidak ada niat mengganggunya. 1 minggu Dian tinggal di kosan itu tidak ada apa-apa, tapi setelah 1 minggu kemudian, tepatnya hari Kamis. Sepulang dari kantor, Dian berencana akan mandi. Letak kamar mandinya itu ada di ujung belakang dan itu hanya ada 1, jadi kalau mau mandi mereka harus gantian dengan penghuni kos lainnya. Malam itu sekitar jam 7, ketika Dian sedang berjalan menuju kamar mandi itu, dia melewati 1 kamar yang ada di sebelah kamarnya, yaitu kamar nomor 4. Nah, ketika sedang berjalan di depan kamar nomor 4 itu, tiba-tiba Dian mendengar ada suara wanita yang sedang bernyanyi sangat merdu. Mendengar itu spontan Dian berhenti sejenak dan mendengarkan suara nyanyian itu lebih jelas lagi. Setelah didengarkan lebih jelas, ternyata suara nyanyian itu bersumber dari dalam kamar nomor 4. Tidak ada perasaan aneh ataupun takut waktu itu karena Dian menganggap itu adalah suara penghuni kamar nomor 4 tersebut, dan dia lanjut berjalan ke kamar mandi. Malam harinya, ketika Dian sedang sibuk menyelesaikan pekerjaan yang tadi belum diselesaikan di kantor, tiba-tiba samar-samar dia mendengar suara nyanyian merdu dari seorang wanita yang tadi sempat didengarnya. Dian mengabaikannya karena dia menganggap itu adalah suara tetangga kamarnya yang memang sengaja nyanyi. Singkat cerita, sudah 1 bulan lamanya Dian tinggal di kosan itu.
dan selama 1 bulan itu setiap malam Jumat dia selalu mendengar suara nyanyian seorang wanita dari kamar nomor 4 tersebut hingga akhirnya muncullah rasa penasaran di dalam diri Dian. Dia mencoba mencari tahu tentang kamar nomor 4 itu. Setelah pulang kerja dia mendatangi kamar tetangga sebelah yang menghuni kamar nomor 3, dia adalah Sarah. "Mbak Sarah, boleh saya bertanya sesuatu?" tanya Dian kepada Sarah. "Boleh Mbak, mau tanya apa memang?" "Kamar nomor 4 itu dihuni siapa ya Mbak?" "Oh, setahu saya kamar itu kosong Mbak." Mendengar itu Dian sedikit tersentak, lalu dia lanjut bertanya. "Sengaja dikosongin apa belum ada penghuninya?" "Waduh, kalau itu saya kurang tahu Mbak Dian, soalnya saya juga masih baru, coba tanya Mbak Rati di kamar nomor 1. Ucap Sarah yang tidak tahu banyak tentang kamar itu. "Oh gitu ya, ya udah deh Mbak, makasih ya, nanti saya tanya ke sana." Lalu Sarah balik tanya kepada Dian. "Kalau boleh tahu ada apa ya Mbak?" Enggak kok, teman saya ada yang pengen kos di sini," ucap Dian sambil berbohong. Dian tidak mengatakan yang sebenarnya pada Sarah karena dia tidak ingin Sarah ikut penasaran atau ketakutan nantinya. Sama dengan 29/1, pukul 9.27, setelah itu Dian segera pamit dari kamar Sarah dan menuju ke kamar Rati, tapi waktu itu Rati sedang tidak ada di kamarnya. Karena melihat Rati tidak ada di kamar, Dian kembali ke kamarnya dan menunggu Rati kembali. Sekitar jam 7 malam akhirnya Rati datang dan Dian langsung mendatangi kamar Rati. Sesampai di kamar Rati Dian bertanya, "Maaf mengganggu Mbak?" Iya Mbak Dian, ada yang bisa saya bantu?" jawab Rati dengan sopan. Lalu Dian mulai bertanya, "Gini Mbak, saya mau tanya, kamar nomor 4 itu dihuni siapa ya?" Mendengar pertanyaan Dian, Rati terlihat gugup, lalu Rati menjawab, "Itu kamar kosong Mbak, mending Mbak Dian jangan tanya soal kamar itu lagi deh ya." Mendengar jawaban itu Dian semakin penasaran, dalam hati dia bilang, kalau itu beneran kamar kosong terus suara nyanyian itu suara siapa? Dian pun kembali bertanya pada Rati, "Memangnya kenapa Mbak Rati?" Awalnya Rati enggan menjawab, tapi karena Dian terus mendesaknya akhirnya Rati membuka omongan. "Sejak saya kesini kamar itu kosong, saya tidak tahu kenapa Bapak kos mengosongkan kamar itu. Beberapa kali ada orang baru yang ingin menempati kamar itu tapi tetap saja tidak boleh." Mendengar itu Dian pun membuka omongan kepada Rati. "Setiap malam Jumat saya selalu mendengar suara wanita bernyanyi dari kamar itu Mbak. Awalnya saya kira kamar itu ada orangnya jadi saya abaikan. Memang, dulu saya juga tinggal di kamar 3 yang Mbak tempati dan saya juga sering mendengar suara itu. Makanya saya pindah ke kamar ini agar lebih jauh," ucap Rati yang ternyata juga tahu tentang suara nyanyian itu. Mendengar itu Dian syok, ternyata apa yang dirasakan itu memang benar bahwa di situ memang ada penghuninya tapi bukan manusia melainkan makhluk halus. Dian bukannya takut tapi malah lebih penasaran, dia pengen masuk ke kamar tersebut untuk melihatnya tapi kamar itu terkunci rapat. Keesokan harinya sebelum berangkat kerja, diam-diam Dian mendatangi kamar itu dan mengintip dari sela-sela lubang kunci. Ketika mengintip samar-samar dia melihat ada sebuah lukisan yang tergantung di dinding. Lukisan itu tidak terlalu jelas, karena kondisi kamarnya lumayan gelap. Ketika sedang memperhatikan lebih jelas lagi lukisan itu melalui lubang kunci, tiba-tiba Dian dikagetkan oleh kedatangan Bapak kos dari belakang. "Apa yang kamu lakukan di situ Nak?" Spontan Dian kaget karena tiba-tiba saja Bapak kos sudah berada di belakangnya. Dengan gugup Dian menjawab, "Enggak Pak, saya cuma kebetulan lewat aja kok." Lalu Bapak kos menjawab, "Ya sudah kamu berangkat kerja sana." Lalu Dian bilang ke Bapak kos, "Pak, saya mau pindah ke kamar ini boleh gak?" "Memangnya kamar kamu kenapa Nak?" tanya Bapak kos. "Saya kurang nyaman Pak dengan kamar saya yang sekarang jadi saya pengen pindah," jawab Dian agar diperbolehkan pindah ke kamar ini. 29/1, pukul 9.28 Pak, saya mau pindah ke kamar ini boleh gak? "Memangnya kamar kamu kenapa Nak?" tanya Bapak kos. "Saya kurang nyaman Pak dengan kamar saya yang sekarang jadi saya pengen pindah," jawab Dian agar diperbolehkan pindah ke kamar ini. "Kamar itu tidak bisa ditempati," jawab Bapak kos dengan singkat. "Memangnya kenapa Pak?" tanya Dian semakin penasaran. "Kamu tidak perlu tahu," jawab Bapak kos dengan singkat lagi. Mendengar penjelasan dari Bapak kos Dian malah semakin penasaran, sebenarnya ada apa sih di kamar itu dan kenapa sampai tidak boleh dihuni. Tapi usaha Dian tidak berhenti sampai di sini, dia terus membujuk Bapak kos agar diperbolehkan pindah ke kamar itu hingga akhirnya Dian diperbolehkan pindah ke kamar nomor 4 itu tapi dengan sebuah syarat. "Ya udah kalau kamu memaksa,
tapi selama Nak Dian tinggal di kamar itu Nak Dian tidak boleh tidur dengan memposisikan kepala ke arah utara dan jangan pernah memindahkan apapun yang sudah tertata di kamar itu. Mendengar itu Dian pun bertanya, memangnya kenapa Pak? Kalau Nak Dian bersedia dengan yang Bapak katakan tadi Nak Dian boleh tinggal di kamar itu tapi kalau tidak ya sudah, jawab Bapak kos. Akhirnya dengan percaya diri Dian menjawab, ya sudah Pak saya bersedia. Setelah perbincangan pagi itu dengan Bapak kos Dian pun segera berangkat ke kantor dan berniat pindah ke kamar itu besok. Karena kebetulan besok Dian mendapat libur kerja karena tanggal merah. Sepulang dari kantor Dian mengemasi barang-barangnya untuk persiapan pindah kamar. Keesokan harinya Dian mulai menempati kamar nomor 4 itu. Setelah diberi kunci sama Bapak kos, perlahan Dian membuka kunci pintu kamar itu. Nah belum sampai Dian membuka pintunya tiba-tiba dia dikagetkan oleh suara Ratih yang tiba-tiba datang dari belakangnya. "Mbak Dian," ucap Ratih memanggil Dian. Mendengar itu spontan Dian kaget, lalu Ratih bertanya, "Mbak Dian ngapain ke kamar itu?" Mbak Ratih bikin kaget aja, saya mau menempati kamar ini, jawab Dian dengan kaget. Lalu Ratih berjalan mendekati Dian dan lanjut berucap, "Kamu serius mau menempati kamar ini?" Tanya Ratih dengan ekspresi gugup. Lalu Dian menjawab, "Serius Mbak Ratih, saya penasaran dengan suara wanita yang menyanyi itu, tapi..." Belum sempat Ratih melanjutkan pembicaraannya Dian menyahut, "Udah saya GPP kok Mbak Ratih," ucap Dian meyakinkan Ratih. Dian membuka kamar itu dan masuk, karena penasaran Ratih juga ikut masuk ke kamar itu bersama Dian. Sesampai di dalam ternyata kondisi kamarnya sangat berantakan. Kamarnya cukup luas, ada satu tempat tidur, lemari, cermin, meja kayu yang sudah lapuk, satu buah kursi goyang dan luksian wanita yang sebelumnya pernah dilihat Dian melalui lubang kunci pintu. Kamar ini seperti sudah lama sekali tidak ditempati, karena terlihat dari sarang laba-laba yang bersemayam di setiap pojokan atap kamarnya. Lalu Dian membersihkan kamar itu sambil sedikit dibantu Ratih. Ketika sedang sibuk membersihkan kamar, sekejap mereka mendengar ada suara anak kecil yang tertawa lirih. Mendengar itu spontan mereka berdua saling menatap diam lalu Ratih berucap, 29/1, pukul 9.29, Mbak Dian yakin mau menempati kamar ini? Yakin Mbak, kalau mau Mbak Ratih bisa sering-sering main ke sini atau mau tidur di sini juga GPP. Ucap Dian sambil tersenyum. Lalu Ratih menjawab, hehem, enggak deh makasih. Tidak lama kemudian Ratih pamit keluar meninggalkan kamar itu dan Dian lanjut membersihkan kamar sendiri. Setelah 30 menit kemudian akhirnya kamar itu sudah bersih dari debu-debu yang menempel. Kemudian Dian mengambil barang-barangnya dari kamar sebelumnya dan memindahkannya ke kamar itu. Dian mendekati lemari yang ada di situ dan akan menaruh bajunya ke dalam. Ketika akan membuka pintu lemari sekejap Dian mendengar suara yang tadi sempat didengarnya lagi, yaitu suara tertawa lirih anak kecil. Spontan Dian langsung menoleh ke berbagai penjuru kamarnya tapi tidak melihat ada siapapun. Pelan-pelan Dian membuka pintu lemari dan, setelah terbuka di dalam lemari itu Dian melihat ada sebuah mainan yaitu congklak tua yang terbuat dari kayu. Melihat itu Dian berpikir, apa ini ada hubungannya dengan suara anak kecil tadi? Dian pun memindahkan mainan itu ke meja dan menaruh baju-bajunya ke dalam lemari. Setelah itu Dian melihat-lihat keadaan luar kamar dari pintu jendela yang di luar jendela itu adalah sebuah perkebunan dan terdapat satu pohon asem yang sangat besar. Sepertinya pohon ini sudah berumur puluhan tahun, dan pohon itu menambah suasana horor kamar nomor 4 ini. Tidak lama kemudian dari luar Bapak kos memanggil Dian. Dian pun keluar kamar, sesampai di depan kamar Bapak kos bertanya, "Gimana dengan kamarnya Nak? Nyaman Pak? Saya suka," ucap Dian sambil tersenyum. "Baguslah kalau begitu," jawab Bapak kos dengan singkat. Lalu Dian bertanya, "Kalau boleh tahu kenapa kamar ini tidak pernah ditempati ya Pak?" Tapi Bapak kos tidak menjawab dan pergi meninggalkan Dian dengan raut wajah yang terlihat sedih. Singkat cerita, 5 hari lamanya Dian menempati kamar itu dan tidak ada yang aneh. Dia tetap beraktivitas seperti biasa dan pada suatu hari ketika Dian sedang di kantor, tiba-tiba temannya yang bernama Erlin bilang pada Dian, "Yan lo tahu nggak, kata si Benny kosan yang lo tempati itu ada hantunya." "Gak tahu juga sih, tadi gue bilang ke Benny kalau lo tinggal di kosan itu dan Benny." "Hantu, masa sih?" ucap Dian dengan senyum. "Bilang ke gue kalau di situ ada hantunya, mending lo pindah aja deh gue bantu cari kosan yang sama murahnya," ucap Erlin dengan panik. "Lo tenang aja Lin, kosannya nyaman kok dan gak ada hantunya," jawab Dian meyakinkan Erlin.
Tapi kata Benny gitu Yan, dia yang lebih tahu daerah sini, ucap Erlin sambil ngeyel. Lin denger ya, gue yang nempatin itu kosan dan gak ada apa-apa jadi lo jangan percaya Benny, dia cuma mau nakut-nakutin doang, ucap Dian meyakinkan Erlin walaupun sebenarnya Dian juga merasa kalau yang dikatakan Erlin itu benar. Setelah pembicaraan Dian dengan Erlin itu Dian semakin yakin kalau ada sesuatu di balik rumah yang ditempainya itu. Waktu sudah menunjukkan jam 7 malam, karena ada lembur jadi terpaksa Dian harus pulang malam dan malam itu ketika Dian akan masuk ke dalam rumah Dai disapa oleh seorang ibu-ibu yang kebetulan dia sedang duduk di kursi depan pintu masuk. 29/1, 10.15, baru pulang nak, ucap ibu itu. Lalu Dian menjawabnya, iya bu ada lembur di kantor. Entah kenapa ketika melihat ibu itu bulu kuduk Dian merinding, kemudian Dain bertanya pada ibu itu. Maaf bu, ibu siapa ya soalnya saya belum pernah lihat ibu sebelumnya, saya ibu kos, saya memang jarang keluar rumah, jawab ibu itu dengan ramah. Mendengar itu Dian sedikit lega, ya meskipun sebelumnya Dian tidak pernah bertemu dengan ibu kos. Oh pantesan saya tidak pernah melihat ibu, ya udah deh bu saya masuk dulu ya, ucap Dian pamit masuk. Dan ibu itu menjawabnya sambil mengangguk senyum. Sesampai di dalam kosan Dian dipanggil Ratih dan diajaknya masuk ke kamar Ratih. Sesampai di dalam kamar Ratih bertanya. Mbak Dian, tadi di depan ngobrol sama siapa? Oh tadi saya ketemu sama ibu kos jadi saya menyapanya, jawab Dian dengan tenang. Ratih tersentak setelah mendengar jawaban dari Dian, lalu Ratih kembali bertanya. Kamu sebelumnya pernah bertemu dengan ibu kos gak? Belum, baru kali ini dan ternyata orangnya ramah ya, jawab Dian dengan tenang. Lalu Ratih mengatakan sesuatu yang membuat Dian sedikit berpikir. Kamu pernah berpikir nggak kemana ibu kos selama kamu tinggal di sini? Enggak, tapi katanya beliau tidak pernah keluar rumah. Memangnya kenapa? Jawab Dian penasaran. Lalu Ratih mengatakan sesuatu yang membuat Dian menjadi bingung. Selama 2 tahun lebih saya tinggal di sini, saya juga tidak pernah melihat ibu kos sama sekali dan kata anak yang tinggal di sini dulu, di sini di rumah ini hanya ditinggali bapak kos sendiri. Dian pun semakin penasaran dengan semua ini. Setelah mendengar penjelasan dari Ratih dia pamit ke kamarnya tapi sebelum pergi ke kamarnya Dian sempat melihat ke depan rumah yang tadi terdapat ibu kos yang sedang duduk, tapi ibu kos sudah tidak ada di situ entah kemana perginya. Malam harinya Dian tidak bisa tidur karena memikirkan kejanggalan ini. Ketika sedang memikirkan itu tidak sengaja Dian melihat lukisan wanita yang tergantung di dinding dan seketika itu juga dia ingat sesuatu, bahwa lukisan wanita itu sangat mirip dengan ibu kos yang tadi sedang duduk di depan. Dian semakin bingung dibuatnya, dia lekas mengambil selimutnya untuk tidur tapi, sebelum Dian tertidur tiba-tiba kursi goyang yang berada di kamarnya itu terlihat sedang bergerak-gerak sendiri. Spontan Dian langsung melempar kursi itu dengan bantal dan setelah dilempar itu kursinya sudah tidak bergerak lagi. Dian penasaran, kenapa kursi itu tiba-tiba bergoyang sendiri. Pelan-pelan Dian berjalan mendekati kursi itu, lalu tiba-tiba Dian mendengar ada suara orang yang mengetuk pintu kamarnya. Tok tok tok. Spontan Dian kaget, lalu Dian berucap, siapa? Tapi tidak ada jawaban. Dian pun segera membuka pintu kamarnya dan ternyata yang datang adalah Ratih. Dia datang sambil membawa beberapa bawang putih yang sudah diikat. Melihat kedatangan Ratih Dian mempersilahkannya untuk masuk. Sesampal di dalam kamar Ratih memberikan serentengan bawang putih yang dibawanya sambil berucap. 29/1, 10.16, belum tidur kan Mbak Dian? Belum Mbak. Ada apa ya? Ini mbak saya bawakan bawang putih, katanya bawang putih bisa menjauhkan kita dari gangguan hantu. Waduh gak usah repot-repot Mbak Ratih. Udah terima aja biar kamu gak diganggu hantu. Karena tidak ingin mengecewakan usaha Ratih Dian pun menerimanya. Setelah itu Ratih pamit balik ke kamarnya sendiri dan Dian segera mengambil posisi tidur karena dia tidak ingin besoknya telat ke kantor. Sebelum tidur sesekali Dian memandangi kursi goyang yang tadi sempat bergerak-gerak sendiri tapi kali ini kursi itu terlihat tenang. Pagi pun tiba, pagi itu Dian memulai aktivitasnya ke kantor dan selama di kantor Dian terus memikirkan kejadian tentang ibu kos yang semalam ditemuinya. Dia berpikir, sebenarnya ada apa dengan ibu kos, kenapa dia tidak pernah keluar rumah? Akhirnya Dian mempunyai inisiatif untuk menanyakan hal ini ke tetangga rumah kosnya. Sebenarnya Dian ingin menanyakannya kepada Benny tapi tidak jadi karena Dian tidak ingin nantinya Erlin tahu. Sepulang dari kantor Dian mengajak Ratih untuk mendatangi salah satu tetangga rumah itu dan Ratih mau ikut bersama Dian. Mereka pun datang ke salah satu rumah tetangganya.
Sesampai di rumah itu mereka dipersilahkan masuk dan mereka duduk di ruang tamu. "Bak-bak ini yang tinggal di kosan Pak Muchtar ya?" tanya ibu penghuni rumah itu. Lalu Dian menjawab, "Iya Bu, saya kesini ingin tanya sesuatu." "Boleh, mau tanya apa?" "Saya mau tanya tentang ibu kos tempat kami tinggal." "Waduh, kalau soal itu saya kurang tahu, soalnya saya baru beberapa tahun tinggal di sini. Coba tanya ke Pak Imron yang rumahnya dekat musola itu," ucap ibu itu kepada mereka berdua. Dian dan Ratih segera mendatangi rumah Pak Imron dan tidak lupa mengucapkan permisi dan terima kasih pada penghuni rumah itu. Sesampai di rumah Pak Imron, mereka juga dipersilahkan masuk. Awalnya Dian mengira Pak Imron ini masih muda, ternyata beliau sudah amat tua, ya seumuran Pak Muchtar, bapak kos mereka. Setelah bertanya panjang lebar, akhirnya Pak Imron memberitahu sesuatu kepada mereka berdua. Dulu sekitar tahun 60-an Pak Muchtar ditimpa musibah yang bertubi-tubi. Bu Narsi, istrinya Pak Muchtar, telah meninggal dunia tepat ketika Bu Narsi melahirkan seorang anak gadis yang dinamakan Asti. Asti merupakan anak kedua dari Pak Muchtar. Setelah kepergian Bu Narsi itu beberapa hari kemudian, Asti, anak gadis yang dilahirkan Bu Narsi, pun menyusul ibunya ke perpergian ibunya hingga tinggallah Pak Muchtar dan satu anak laki-lakinya yang sekarang sedang mengabdi sebagai TNI. Mereka syok setelah mendengar penjelasan dari Pak Imron tersebut. Lalu Dian lanjut bertanya, "Kalau boleh tahu Pak, Bu Narsi dan Asti dimakamkan di mana ya Pak?" "Mereka dimakamkan di perkebunan belakang rumah kosan." Mendengar itu dalam hati Dian berkata, "Pantas saja aku sering mendengar ada yang mengetuk pintu jendela dari luar, apa jangan-jangan?" 29/1/10.18 Setelah mendapatkan informasi dari Pak Imron, mereka pun kembali ke kosan, dan malam itu Ratih tidak berani tidur di kamarnya sendiri karena takut setelah mendengar penjelasan dari Pak Imron tadi. Akhirnya malam itu Ratih ingin tidur satu kamar dengan Dian, ya walaupun dia tahu kalau kamar itu berhantu, tapi daripada tidur sendiri lebih baik dia tidur berdua. Hari berikutnya, tepat hari Kamis malam Jumat, ketika Dian dan Ratih sama-sama sudah terlalap tidur di kamar nomor 4. Tiba-tiba saat tengah malam Dian terbangun dari tidurnya. Setelah terbangun, Dian tidak melihat Ratih yang tadi tidur di sebelahnya. Dian pun mencari Ratih, lalu ketika dia sedang sibuk mencari Ratih, dia melihat ada seorang anak perempuan yang membelakanginya sedang bermain congklak kayu di atas meja. Dian mengira yang bermain congklak itu adalah Ratih dan Dian pun memanggilnya. "Mbak Ratih, ngapain di situ?" "Nggak tidur." Dan anak perempuan itu memalingkan badannya ke arah Dian. Sontak Dian kaget melihat anak perempuan itu yang ternyata dia bukan Ratih. Anak itu lalu berlari ke arah pojokan lemari yang di situ terdapat sebuah cermin di dekat lemari tersebut. Dian pun segera berdiri dari tidurnya dan berjalan ke arah pojokan lemari itu untuk mengikuti anak perempuan tadi. Pelan-pelan Dian berjalan ke arah lemari dan betapa kagetnya Dian pas dia sudah berada di dekat lemari itu. Dari cermin dia melihat ada sosok Bu Narsi dengan pakaian serba putih, sedang menatap ke arah Dian. Melihat keberadaan Bu Narsi itu, spontan Dian langsung menoleh ke arah belakang, dan ketika dia menoleh ke arah belakang ternyata tidak ada siapa-siapa yang dilihatnya, dan anak perempuan yang tadi bersembunyi di pojokan lemari itu pun juga tidak ada. Seketika itu tubuh Dian bergetar hebat, lalu sambil berdiri Dian berucap, "Bu Narsi, selama aku tinggal di sini kau adalah ibuku dan aku menganggapmu sebagai ibu kandungku sendiri. Izinkan malam ini aku beristirahat Bu." Setelah mengucapkan kata-kata itu Dian keluar dari kamarnya dan melihat ke kamar Ratih. Ternyata Ratih sedang tidur nyenyak di kamarnya sendiri. Melihat Ratih yang sudah ada di kamarnya, Dian pun kembali ke kamarnya untuk tidur. Tapi setelah kembali ke kamarnya Dian tidak bisa tidur karena terus kepikiran kejadian yang tadi dilihatnya. Sudah beberapa kali Dian coba memejamkan matanya tapi tetap saja tidak bisa. Lalu ketika Dian sedang terjaga itu dia mendengar ada suara nyanyian wanita yang sangat merdu dari luar jendelanya. Dan anehnya mendengar nyanyian itu Dian tidak merasa takut seperti sebelumnya. Justru nyanyian itulah yang mengantarkan Dian ke dalam tidurnya. Keesokan harinya Dian bangun dan setelah bangun itu dia ingat bahwa yang membuatnya terlelap tidur malam itu adalah sebuah nyanyian dari Bu Narsi yang mungkin sengaja dinyanyikan untuk Dian sebagai penghantar tidurnya. Dan ingat satu hal, bahwa dunia lain itu ada. Percaya atau tidak percaya itu kembali lagi kepada diri kita, tapi kita sebagai manusia harus percaya pada kuasa Tuhan. Pagi itu Dian bersiap-siap mandi karena hari ini dia harus ke kantor. Sepulang dari kantor dia menemui bapak kos dan bertanya tentang Bu Narsi kepadanya. Melihat Dian yang sepertinya tahu semuanya, bapak kos pun menceritakannya kepada Dian.
Ibunya Asti adalah wanita yang baik, tidak nekoh-nekoh dan penurut, karena dia aku bisa sampai sekarang ini, tapi sayang begitu cepat Tuhan memanggilnya, ucap Pak Muchtar sambil menahan tangisnya. Mendengar itu hati Dian tersayat, lalu Pak Muchtar lanjut bercerita. 29/1, 10.18 kamar nomor 4 itu adalah saksi bisu kepergian Narsi. Sebelum meninggal kami mempunyai sebuah keinginan, yaitu anak perempuan, tapi sayangnya dia telah pergi setelah keinginannya itu sudah terpenuhi, walaupun akhirnya anak perempuan kami juga harus pergi menyusul ibunya. Sambil meredam perasaan sedih Pak Muchtar, Dian berkata, "Bapak sabar ya, Bu Narsi pasti bangga punya suami seperti Bapak." Pak Muchtar lanjut bercerita, "Setelah beberapa tahun setelah kepergian anak kami Asti, saya mendirikan kos saking inginnya dianugerahi anak perempuan. Itulah alasannya Bapak mengosongkan kamar itu, karena disitulah tempat terakhir istri dan anak perempuan kamu menghembuskan nafas terakhirnya dengan posisi membujur ke utara. Kos putri ini sengaja saya dirikan dengan harga yang tidak begitu mahal agar ada yang mau tinggal di sini dan agar Narsi senang dengan semua anak perempuan yang tinggal di sini." Mendengar itu Dian berkata dalam hati, "Andaikan ayahku seperti Pak Muchtar pasti aku akan sangat bersyukur." Dan dari situ Dian tahu sesuatu. Itulah alasannya kenapa Bapak kos pernah bilang jangan tidur dengan memposisikan kepala ke arah utara. Mungkin Bapak kos tidak ingin kejadian yang dialami istrinya itu terulang lagi kepada anak kos lainnya. Sungguh tulus hati Pak Muchtar yang telah memberi harga kos di bawah rata-rata hanya karena dia menginginkan anak perempuan. Dan satu lagi yang membuat Dian kagum kepada Pak Muchtar, ternyata semua uang kos dari anak yang tinggal di sini disumbangkan ke Yayasan Anak Yatim Piatu. Untuk mencukupi kebutuhan sehari-harinya dia menggunakan jatah dari anak pertamanya. Setelah obrolan panjang itu Dian dan Pak Bapak kos pergi ke perkebunan belakang rumah untuk mendatangi makam Bu Narsi dan Asti dan mendoakannya. Setelah itu Dian mendatangi kamar Ratih dan bertanya kenapa semalam dia pindah ke kamarnya sendiri. Dan di situ Ratih bilang bahwa semalam dia melihat ada anak perempuan yang sedang bermain di atas meja. Karena takut Ratih tidak sempat memberitahu Dian dan lekas kembali ke kamarnya. Dian pun memberi pengertian kepada Ratih agar tidak takut lagi dengan semua ini karena pada dasarnya seorang ibu pasti akan menyayangi anak-anaknya. 1 minggu kemudian, semenjak kejadian yang dialaminya itu Dian sudah tidak takut lagi dengan suara anak perempuan nangis dan suara nyanyian itu. Saat itu juga Dian akan meninggalkan rumah kos karena dia harus kembali ke kotanya untuk di rolling lagi, dan apa yang ia alami ini akan menjadi pengalaman yang tak terlupakan. Saat Dian akan meninggalkan kamar nomor 4 itu dia melihat sebuah lukisan, yang tergantung di dinding itu sedang menangis dan datanglah sebuah nyanyian yang sangat merdu. Dian pun ikut menyanyi lalu dari belakangnya terlihat Ratih juga ikut nyanyi sambil tersenyum memegang pundak Dian. Ketika akan pergi meninggalkan rumah itu dari kejauhan Dian melihat ada Bu Narsi dan Asti sedang tersenyum kepadanya dan akan abadi di rumah itu.